di negara manapun pada awalnya dibentuk adalah untuk mengamankan jalur-jalur perdagangan laut di negaranya. Seiring berjalannya waktu, negara-negara yang wilayah lautnya menjadi perlintasan kapal-kapal negara asing berkewajiban untuk mengamankan dan mengaturnya. Saat ini saya berada di dermaga penyeberangan kapal feri Merak Bekahuni, Provinsi Banten. Dan kita bisa lihat bagaimana sibuknya perairan Selat Sunda dari aktivitas penyeberangan antar pulau dan keluar masuknya kapal ke perairan Indonesia. Dan tentunya itu membutuhkan manajemen yang baik untuk mengaturnya. Bagaimana cara mengaturnya? Penasaran? Saksikan terus cerita dari laut episode kali ini. Pemerintah Indonesia telah minta pada saat sidang IMO atau International Maritime Organization di Inggris tahun 19 kemarin bulan Juni bahwa kita akan memperlakukan traffic separation scheme atau pemisahan jalur lalu lintas laut dengan tujuan untuk memberi keamanan kapal-kapal yang berlayar di wilayah kita. Selamat pagi, Komandan. Selamat pagi juga, Mbak Ayu. Komandan, kami cerita dari laut ingin mengenal lebih jauh tentang keseharian di perairan Selat Sunda dan bagaimana peran serta Lanal Banten dalam menghadapi situasi tersebut. Terima kasih, Mbak Ayu. Jadi Selat Sunda ini merupakan adalah jalur penghubung antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Di situ memang hiruk pikuk pelayaran memang ada di situ. Dan di Selat Sunda ini ada namanya alur laut Kepulauan Indonesia 1, disingkat ALKI. Di situ juga ada namanya TSS, Traffic Separation Scheme, yaitu adalah jalur pemisah alur pelayaran, di mana sudah ditandatangani, disepakati sama negara-negara juga di situ tanggal 1 Juli 2020. Dan Lanal Banten ini juga bekerja sama dan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang ada di kemaritiman. Contohnya adalah dari ASDP, dari VTS itu adalah Vessel Traffic Service, di mana di sana itu mengontrol semua jalur-jalur di TSS yang tadi kami sebutkan di situ. Kemudian juga di situ juga ada Polairut. Kita selalu bekerja sama, kita selalu bersinergi biar jalur tersebut bisa kita amankan. Dan sejak zaman dulu kala, yaitu zaman Hindia Belanda, Selat Sunda ini juga merupakan jalur rempah yang menghubungkan seluruh Nusantara. Ayo Mbak Ayu, lebih jelasnya kita nanti akan ke ruangan komando dan kendali. Kebetulan pagi ini anggota akan melaksanakan laporan tentang apa yang terjadi di Traffic Separation Scheme atau TSS. Ayo. Sekarang kita ada di lantai 2 ini, di mana banyak sih juga ruang-ruang dari perwira kita. Ini kegiatan apa ini, Komandan? Ini sekarang dilaksanakan adalah rapat yang dipimpin oleh Palaksa, gitu kan. Di mana ini ada unsur-unsur dari maritim. Contohnya dari Bea Cukai, Kepolisian, Airut, kemudian dari KSOP, dari Ketua INSA juga ada di sini semuanya. Memang kebetulan di sini pas lagi ada kegiatan rapat rutin kita sehari-hari seperti ini. Jadi tiap bulan kita laksanakan seperti ini biar apa? Kita dapat terjalin hubungan yang erat antara unsur-unsur maritim tadi itu. Ayo Mbak, kita sekarang menuju ke ruang komando dan kendali di Lanal Banten. Ayo. Ini ada kegiatan apa nih, Komandan? Seru banget. Oh iya. Ini adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Lanal Banten. Inilah binaan-binaan kita semuanya di sini. Ada dari Pramuka, ini adalah Sakabari. Kita di sini sudah membina 30 orang di sini kurang lebihnya. Pramuka. Kemudian juga ada latihan dari Biala Sastri. Ini untuk latihan menari. Kemudian juga ada rebana juga di sana. Ya untunglah, yang penting masih bisa kita bina antara adik-adik, masyarakat di sini, sama ibu juga Biala. Biar apa? Biar
biar terjadi kekeluargaan yang cukup. Kini kita sudah sampai di ruang komando dan pengendali. Ayo kita masuk. Utara Sangiang melakukan untuk perairan Selat Sunda. Selamat siang, Komandan. Sementara ini aman, tidak ada Situasi penjagaan. info-info yang menonjol. Apabila ada info yang menonjol akan kami laporkan. Teruskan Pak. Teruskan. Ragu di sini. Ini adalah anggota kita yang ada di ruang komando dan pengendali. Situasi yang Oke Pak, bisa dijelaskan Pak untuk ini Mbak Ayu biar dia lebih mengenal lagi bagaimana ruang kontrol kita di Lanal Banten. Silakan. Di sini kalanya monitor. Di sini kami menerangkan mengenai fungsi-fungsi dari peralatan yang ada di dalam ruang kodam, Jin. Pertama, komuter 1 di sini kami memantau pergerakan kapal Roro. Penyeberangan dari Merak ke Bakauheni. Untuk lebih mudah visualisasi, mari kita ke Desa Merak. Di sana ada ruang kendali TSS. Mungkin Mbak Ayu bisa nanti ke sana menanya langsung kepada manajemen tersebut. Mari Pak. Sekarang kita sudah sampai di gedung VTS Merak. Mari kita masuk. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, Pak. Pagi, dan Oke, Mbak Ayu, ini Pak Darsoni. Dia beliaunya ini adalah kepala VTS Merak. Dan Pak Soni, ini adalah Mbak Ayu. Mbak Ayu ini berasal dari cerita dari laut, untuk angkatan laut. Mungkin ada yang bisa disampaikan atau mungkin ada yang bisa ditanyakan dari Mbak Ayu kepada Pak Soni. Monggo silakan. Selamat siang Pak. iya siang Mbak Ayu. Ya Pak Soni, kami dari cerita dari laut ingin mengetahui lebih jauh lagi apa sih Pak itu VTS yang infonya itu bisa mengatur lalu lintas di Selat Sunda, dan kemudian apa sih bagaimana bentuk kerjasamanya dengan Lanal? Iya Mbak Ayu, VTS atau Vessel Traffic Service, pelayanan lalu lintas kapal, itu adalah seperti Air Traffic Control, ATC-nya penerbangan. Tapi kalau VTS untuk pelayaran dan untuk kapal-kapal. Untuk lebih jelasnya, lebih baik kita langsung ke ruang operator VTS, ruang kontrolnya ada di lantai 4. Kita menuju ke sana. Oke. Ayo. Kota Pesel Tanto Aman, Merak VTS, selamat pagi. Ya, selamat pagi kembali Bu. Ini Tanto Aman datang dari Jakarta tujuan Padang Bu. Oke. Mbak Ayu, ini kita sekarang berada di ruang kontrol VTS. Jadi seperti ini, banyak layar-layar yang bisa dilihat, dan ini untuk monitor semua perairan mulai dari Bojonegoro sampai Anyer, dan terutama di Selat Sunda, khususnya lagi di Traffic Separation Scheme ke TSS Selat Sunda. Kita tahu TSS ini di Indonesia yang pertama
ada dua, bukan hanya di Selat Sunda saja, tapi ada di Selat Lombok. Panjang TSS Selat Sunda ada sekitar 9,8 nautical mil. Tidak terlalu panjang dibandingkan Selat Lombok yang 30 nautical mil. Makanya precaution area atau perlintasan di TSS Selat Sunda hanya ada satu. Kalau di Selat Lombok ada dua. Selain TSS itu juga ada kapal untuk laporan. Jadi ketika mau masuk TSS, kapal-kapal harus laporan terlebih dahulu. Sudah ditetapkan titik dan line laporannya, titik koordinatnya, baik dari kapal dari arah utara maupun dari arah selatan. Nah, kaitannya dengan lanal, memang kami juga sudah di SOP kami memang harus bekerja sama dengan instansi terkait dan stakeholder. Dari lanal seperti apa? Kami dari lanal terkaitannya dengan kapal-kapal militer. Karena SOP di VTS Merak ini dasar hukumnya adalah salah satu menjalankan rule ALKI 19 rule ALKI itu. Di dalamnya rule ALKI itu sebagian besar dari poin 1 sampai 19 itu terkait dengan kegiatan militer seperti itu. Betul sekali Mbak Ayu apa yang dikatakan tadi dari Pak Tarsoni, ya kan, sebagai kepala VTS di sini, bahwasanya Lanal Banten dengan VTS Merak selalu bekerja sama, selalu bekerja bersama-sama juga, saling koordinasi. Apabila ada sesuatu hal yang sangat urgensi, contohnya ada kecelakaan di laut, kita langsung pastikan, kita langsung segera meluncur ke TKP atau tempat kejadian perkara seperti itu. Untuk yang kapal-kapal dari perang militer di TSS, selalu kita ngomong kepada Pak Tarsoni, kita harus bisa saling menjaga untuk kestabilan di Selat Sunda bagaimana, gitu kan ya, antara yang militer atau yang sipil, gitu kan ya. Tadi dalam hal ini saya memang memberikan bahasanya, tolong kalau semisal ada kapal-kapal militer yang melintas, kita juga harus dimonitor juga. Biar apa? Biar kita juga bisa melaksanakan tugas kita di laut bersama-sama. Lapor kalau Anyar dalam keadaan aman. Selanjutnya siap melaksanakan tugas. Matikan. Ayo, ya. Mbak Ayu, Ya. ini kita sekarang sudah ada di dermaga Indah Kiat Banten. Dan sekarang ini kita akan naik outboard di Kal Anyer. Kita akan ke Pulau Sangiang menggunakan salah satu alutsista yang ada di Lanal Banten ini. Nah, tugas pokoknya pun juga sama. Ini untuk patroli keamanan terbatas untuk mengamankan TSS. Kebetulan juga Pulau Sangiang juga dekat dengan TSS juga. Ayo. Ya. Kita sudah berada di ruangan kendali di Posal Sangiang. Ayo. Mbak Ayu, kita sekarang sudah berada di dalam ruang kendali. Ini adalah dan Posal Sangiang, yaitu Pelda Hermanto. Nah ini Komandan, dari ruang pengendalian ini apa
yang bisa diawasi dari sini? Kita di sini bisa mengawasi kapal yang dibentangkan terdeteksi oleh Puskodal Armada 1. Jadi kita pantau melalui long range, ini anggotanya. Jadi kapal yang jauh bisa kita pantau dari sini, kita video, kita foto, kemudian kita kontak radio, itu radionya. Puskodal di sini Posal Pulau Sangyang panggil ganti. Posal Pulau Sangyang di sini Puskodal, bagaimana penerimaan ganti? Penerimaan 3-3 dibalik ganti. Melaporkan telah terdeteksi kapal jumlah 9, 4 cargo, 5 tanker. Situasi cuaca terang. Angin bertiup dari barat daya ke timur laut dengan kecepatan 10 knot. Gelombang laut 0,5. Situasi alur Selat Sunda aman dan terkendali. Sebagai laporan, Timur Kendal Solo, Solo Bandung, Interrogatif Randu. Itulah tadi sekelumit cerita dari laut, bagaimana Lanal Banten berperan dalam pengendalian laut di perairan TSS Selat Sunda yang merupakan Alki 1 dan jalur perekonomian yang menghubungkan antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Sekian cerita dari laut, nantikan cerita dari laut episode selanjutnya.